Selamat pagi pemirsa. Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak boleh diperlakukan sebagai agenda rutin legislasi semata. Perubahan aturan pemilu berkait erat dengan fondasi demokrasi, arah sistem politik, hingga kualitas representasi rakyat dalam 5 tahun ke depan. Karena itu pembahasannya harus dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan jauh dari kesan tergesa-gesa. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026 dengan tema Transparansi Revisi Undang-Undang Pemilu bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat ya, Bang? Sehat. Kita transparan ya bicaranya di sini ya, transparansi. Partisipatif. Partisipatif. Ini pertanyaan kita, Bang. Bagaimana kemudian revisi Undang-Undang Pemilu ini bisa benar-benar transparan, bisa benar-benar melibatkan partisipasi publik? Karena belajar dari sekian undang-undang yang lalu, kan masalahnya adanya di situ, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, memang pertama yang paling kita dorong adalah keinginan daripada DPR bersama pemerintah kan untuk membuka seluas-luasnya partisipasi publik kan, gitu kan. Jadi jangan terkesan mereka sepertinya pelit memberikan informasi, ruang kepada publik kan. Berpendapat ya. Berpendapat. Padahal sebetulnya kan kualitas kualitas undang-undang pemilu itu sangat ditentukan seberapa besar partisipasi publik di dalamnya kan. Gitu kan. Ya kampus, ya masyarakat, semuanya lah ikutkan. Itu sebabnya memang masyarakat berharap lebih cepat pembahasannya lebih bagus. Jadi jangan ada anggapan masih lama kok. Masih lama pemilunya? Pemilunya kan masih 2029 kan. Tapi kan apa nggak lebih bagus sejak awal? Makanya sejak sekarang mestinya rancangan undang-undang revisi pemilu itu sudah mulai dibahas mestinya. Memang aturannya atau jadwalnya itu mulai kapan, Bang, sebetulnya, Bang? Ya, artinya kan kalau kita lihat jadwalnya kan pertengahan tahun ini kan sudah mulai membicarakan tentang penyelenggaraan pemilu. Oh, awal tengah tahun ini ya? Tengah tahun ini. Ini sudah akhir Mei gitu ya? Ya KPU dan Bawaslu kan gitu kan. Oke. Oleh karena itu memang karena itu sudah dibahas, mestinya Agustus nanti mestinya undang-undang revisi ini sudah jadi kan mestinya. Kan itu apanya kan gitu. Sudah jadi dan kemudian disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat ikut berpendapat juga. Loh, kalau sebetulnya yang harus disampaikan adalah draftnya. Oh, oke. Ada awal. Oke. Draft undang-undang, draft RUU ini kan mestinya kan dimuat dalam di situs DPR. Sehingga terbuka kan gitu kan. Jadi semua masyarakat bisa mengikutinya kan gitu kan. Pasal-pasal yang menyangkut tentang demokrasi itu kan gitu. Kalau ada yang mengatakan sebetulnya, Bang, ya sabarlah, itu pasti akan terpenuhi juga. Kenapa juga harus bicara itu sekarang? Itu bagaimana? Ya kan gini, bukan soal sabar tidak sabar, bukan soal cepat dan tidak cepat kan gitu kan. Ini kan soal bagaimana rancangan undang-undang itu dibuka kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu, oh nanti ini undang-undangnya akan berkualitas kalau begini gitu. Itu pertanyaan besar dan kita akan bahas itu, Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 26 Mei 2026, Transparansi Revisi Undang-Undang Pemilu. Transparansi Revisi Undang-Undang Pemilu. Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak boleh diperlakukan sebagai agenda rutin legislasi semata. Perubahan aturan pemilu berkait erat dengan fondasi demokrasi, arah sistem politik, hingga kualitas representasi rakyat dalam 5 tahun ke depan. Karena itu, pembahasannya harus dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan jauh
dari kesan tergesa-gesa. Saat ini, pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu memang belum memasuki tahap resmi. DPR masih berada pada fase pembahasan internal dan pengumpulan naskah akademik di Komisi 2. Pemerintah dan DPR beranggapan tahapan pemilu 2029 masih panjang, sehingga belum ada urgensi mendesak. Padahal, justru waktu yang masih cukup panjang itulah yang seharusnya dimanfaatkan betul untuk mengoptimalkan proses pembahasan sekaligus melibatkan sebanyak-banyaknya partisipasi publik. Dengan demikian, produk undang-undang yang dihasilkan akan berkualitas karena pola legislasi yang dilakukan juga berkualitas. Pengalaman selama ini menunjukkan undang-undang strategis kerap lahir melalui proses yang sempit dan terburu-buru. Akibatnya, tidak hanya membuat publik sulit mengikuti substansi pembahasan, tapi juga memunculkan potensi penyusupan kepentingan kelompok atau kepentingan politik jangka pendek pada pasal-pasal pentingnya. Revisi Undang-Undang Pemilu tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Ada alasan kuat mengapa revisi ini mendesak. Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi telah mengubah landscape sistem pemilu nasional. Putusan mengenai ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, hingga desain keserentakan pemilu nasional dan daerah menuntut penyesuaian regulasi secara menyeluruh. Tanpa revisi yang matang, sistem pemilu akan berjalan dengan dasar hukum yang tidak sinkron. Selain itu, tahapan seleksi penyelenggara pemilu akan dimulai pada pertengahan 2026. Artinya, revisi Undang-Undang Pemilu idealnya sudah rampung paling lambat Agustus 2026 agar tidak mengganggu kesiapan kelembagaan. Keterlambatan hanya akan menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang polemik baru menjelang tahapan pemilu. Namun yang paling penting bukan hanya soal cepat atau lambatnya revisi, melainkan bagaimana proses itu dijalankan. DPR dan pemerintah harus membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya. Pembahasan tidak cukup dilakukan di ruang rapat tertutup yang hanya diketahui elit partai politik. Publik berhak mengetahui pasal apa yang diubah, siapa yang mengusulkan, kepentingan apa yang melatar belakangi, dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Isu-isu krusial seperti sistem pemilu terbuka atau tertutup, ambang batas parlemen, sinkronisasi pemilu dan pilkada, hingga mekanisme pencalonan presiden harus dibahas secara mendalam. Semua itu menyangkut hak politik rakyat. Jika pembahasan dilakukan diam-diam dan terburu-buru, wajar bila muncul kecurigaan bahwa aturan sedang disusun untuk menguntungkan kelompok tertentu. Kecurigaan publik tidak boleh dianggap sepele. Demokrasi membutuhkan kepercayaan. Ketika proses penyusunan aturan saja sudah tertutup, maka legitimasi hasilnya akan dipertanyakan sejak awal. Padahal, Undang-Undang Pemilu seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat kejujuran, keadilan, dan kualitas demokrasi, bukan alat memperkokoh dominasi politik segelintir pihak. Revisi Undang-Undang Pemilu juga harus diarahkan untuk memperbaiki praktik demokrasi yang selama ini syarat biaya tinggi dan korupsi politik. Regulasi yang baik harus mampu menekan politik uang, mengurangi transaksi kekuasaan, dan memperkuat akuntabilitas wakil rakyat kepada masyarakat. Jika revisi hanya berkutat pada kepentingan teknis elektoral tanpa menyentuh akar persoalan demokrasi, niscaya perubahan itu akan kehilangan makna. Karena itu, transparansi menjadi syarat utama. Semakin terbuka proses pembahasan, semakin besar peluang lahirnya regulasi yang sehat dan dipercaya publik. Demokrasi tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemilu, tetapi juga dari bagaimana aturan pemilu itu disusun. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda, pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Jambi ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan? Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Pendapat saya, sepanjang hidup saya belum pernah dengar DPR itu rapat terbuka dengan para pakar pembuat hukum di negeri ini. Maka marilah DPR introspeksi diri agar tidak rusuh. Karena waktu terbatas, saya cepat-cepat saja. Dua, jangan peristiwa Sarekap terjadi lagi pada pemilihan presiden. Yang ketiga, tolonglah buat undang-undang agar calon DPR dan calon pemimpin itu tidak pakai uang. Buatlah undang sekeras-kerasnya, Panwaslu, Baswaslu berfungsi dengan baik. Yang terjadi Pak Elman, anggota DPR itu sendiri yang memberi uang kepada rakyat. Oh, pilih saya, ini kartu saya. Ini kan yang membuat undang-undang melanggar undang-undang. Apa negeri kita ini mau diapakan Pak Herman? Dari peristiwa-peristiwa ini, dari kondisi yang kita alami ini, partai DPR itu bukan mewakili rakyat lagi, tapi dia mewakili partainya sendiri. Maka selayaknya lah kita pikir demokrasi kita ini kita tata ulang kembali. Baik. DPR, partai politik supaya menata ulang lagi melihat masa depan negara yang carut-marut seperti ini. Terima kasih Pak Herman, Pak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi. Selamat pagi Pak. Dibuat supaya tidak money politics. Bisa nggak itu Bang? Ya memang kalau kita dengar pernyataannya Pak Ramadhani itu, itulah saripatinya sebenarnya. Dan itulah sebetulnya keluhan masyarakat pada umumnya. Tadi kan Pak Ramadhan bilang DPR tidak pernah terbuka membicarakan tentang undang-undang pemilu kan gitu kan. Bahkan dengan undang-undang yang lain juga kan. Mungkin maksudnya bukan tidak pernah, pernah. Tapi sedikit. Jarang gitu ya. Terutama partisipasi publik itu Bang. Bukan tidak pernah. Ya sekarang aja sebenarnya pemerintah kan sudah, DPR kan sudah melakukan RDP kan. Tapi maksudnya Ramadan itu kan tidak hanya sekedar basa-basi gitu ya. Oh, tidak hanya sekedar formalitas. Tidak formalitas. Jadi harus terbuka. Tadi kan Pak Ramadan bilang, bagaimana caranya untuk memberantas politik uang dalam pemilu kan gitu kan. Nah itu yang mestinya salah satu yang pasal yang harus dibahas dalam revisi ini. Undang-undang pemilu karena itu kan selalu dikeluhkan kan. Politik uang. Nah, semua mengeluh tentang politik uang. Tapi semua juga menerimanya sebagai sebuah kenyataan kan gitu kan. Nah, hanya sekedar mengeluh. Hanya sekedar mengeluh. Dan yang mengeluh itu juga memberikan gitu kan. Ini acting atau drama Pak? Ya terserah lah. Nah, ini salah satu topiknya sebenarnya kan. Tapi oleh karena itu memang seperti yang katakan Pak Ramadan tadi, jangan menunggu waktu yang membuat pembahasannya menjadi terdesak. Menjadi tergesa-gesa. Jangan mepet ya. Jangan mepet. Alasan itu makanya semua di-bypass kan gitu kan. Ya ini sudah waktunya apa nih kan. Sebetulnya kan mestinya DPR kan harus tertampar ketika baru-baru ini Menko Yusril itu kan menyatakan pemerintah bersedia juga untuk berinisiatif untuk menyiapkan draft rancangan undang-undang revisi pemilu ini kan gitu. Sempat mengatakan begitu. Sempat mengatakan itu kan. Nah, mungkin apakah Pak Yusril serius atau tidak serius? Apakah itu mungkin juga untuk mendorong DPR? Silakan dong bahas. Jangan nanti disalahkan pemerintah juga kan gitu. Masalahnya Bang, bagaimana kita ini kan rakyat ya Bang, yang banyak orang mengatakan apalah kami ini rakyat yang bisa mengatur atau mendorong DPR. Bagaimana kita bisa mendesak wakil kita di DPR dan juga di pemerintah untuk benar-benar mematuhi jadwal revisi Undang-Undang Pemilu. Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman kan konon katanya begini Bang, orang Indonesia itu kalau ada satu peristiwa ramai,
Tapi tidak lama, 1 pekan kemudian ada peristiwa lain, lupa. Nah, bagaimana kita bisa memintakan wakil kita di DPR, juga pemerintah, untuk kemudian benar-benar menaati, Bang, jadwal untuk merevisi Undang-Undang Pemilu ini? Ya kan mestinya kan pertama kan DPR kan harus coba merenungkan ya pengalaman-pengalaman pahit dari pemilu ke pemilu kan. Bahkan dari pilpres ke pilpres kan. Yeah. Nah ini kan apalagi ini kan materi yang akan dibahas dalam revisi ini kan menyangkut ambang batas parlemen. Terus apa tuh ambang batas pencalonan presiden, wakil presiden. Yeah. Itu aja berat. Betul. Kan gitu kan. Betul. Ada misalnya kan ambang batas parlemen ada yang bilang 0, ada yang bilang sesuai dengan jumlah komisi, ada yang bilang tetap 4%, ada yang bilang 5. Dengan argumentasi masing-masing ya? Dan semua argumentasinya masuk akal gitu kan. Iya, iya. Kan gitu kan. Iya. Demikian juga nanti ambang batas, kalau ambang batas apa tuh pencalonan kan sudah ada 0 kan gitu. Tapi kan perlu diapakan kan gitu kan. Iya. Nah, oleh karena itu memang karena banyak materi-materinya ini, perlu ini betul-betul dibahas dalam waktu yang cukup dan ruang yang betul-betul terbuka kepada publik kan gitu. Karena kalau kita lihat pengalaman pilpres saja misalnya, sampai berdarah-darah kan gitu kan. Nah, jadi hal-hal ini mestinya menjadi dasar pemikiran ke depan harus lebih bagus. Pilpresnya harus lebih bagus. Pileknya harus lebih bagus. Bahkan nanti kan pilkadanya kan itu juga dipisahkan gitu kan. Nah, apakah langsung atau tidak langsung? Iya, itu juga harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik. Itu dan argumentasinya sama-sama kuat kan gitu kan. Nah, ini kan tidak boleh dibahas secara mendadak, terburu-buru. Artinya membahasnya seperti seolah-olah akhir pekan selesai. Kan nggak bisa begitu kan. Jadi oleh karena itu kita harapkan DPR gunakanlah waktu yang masih ada ini dan jangan sampai beranggapan masih lama. Kan gitu. Kalau bisa diselesaikan hari ini, ngapain tunggu sampai besok? Jangan mental tarsok ya, Bang. Jangan mental tarsok. Oke, kita percaya apa yang kita sampaikan di sini juga memberikan sumbangan pemikiran bagi wakil rakyat di DPR dan juga pemerintah. Bang Eman, terima kasih sudah di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Pemirsa, transparansi adalah syarat utama. Semakin terbuka proses pembahasan, maka semakin besar peluang lahirnya peraturan yang sehat dan dipercaya publik. Demokrasi tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemilu, tapi juga dari bagaimana aturan pemilu itu disusun. Saya, Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.